juru selamatku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ya, baik. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Berdosi. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kembali lagi Tuhan, pagi hari ini kami diteguhkan oleh kemurahan hati Tuhan, sehingga pagi hari ini kami dapat dibangunkan kembali. Kami melanjutkan kehidupan kami, dan kami bersyukur, dan kami berterima kasih atas kebaikan-Mu, kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, terima kasih untuk kehadiran kita semuanya dalam program ibadah saat teduh kita pagi hari ini. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, kembali lagi kita mari membuka Alkitab kita. Kita akan melanjutkan apa yang menjadi kerinduan kita bersama, agar kita lebih dalam lagi untuk memahami kehendak Tuhan yang dinyatakan secara lebih meluas ya di dalam kitab Galatia, yang menjadi pokok pembahasan kita ya di pagi hari ini. Firman Tuhan dari kitab Galatia pasal 1 ya. Kita akan lanjutkan apa yang sudah kita dengarkan kemarin pagi ya. Dan terima kasih juga ya saudara-saudara kami yang mengikuti live streaming ya. Pak Dev, selamat pagi ya, salam ya. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita mulaikan membuka Alkitab kita dari kitab Galatia pasal 1. Saya akan membacakan lagi ayat 1 dan ayatnya masih yang ayat 1 dan ayat 2 ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan. Saya membaca untuk kita. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat di Galatia. Kemarin saya sudah menjelaskan Bapak Ibu Saudara ya, bagaimana pengertian daripada gereja adalah sekumpulan dari orang-orang, dan secara khusus ya sebagai eklesia kita memahami kita adalah kelompok dari tubuh Kristus ya, orang-orang kudusnya Tuhan yang telah dipilih di dalam Kristus Yesus, di mana kita dikuduskan oleh darah Kristus ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya kembali mengajak kita untuk melihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di bagian ayat 1 dan 2 ini, di mana kita akan melihat kunjungan dari Rasul Paulus, sehingga pertama kali ada berdiri jemaat di Galatia ini ya.
Galatia adalah sebuah provinsi di bawah kendali atau jajahan daripada bangsa Romawi waktu itu, ya. Dan ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara, oleh karena setelah Tuhan mengutus Rasul Paulus ke bangsa-bangsa lain membawa Injil kasih karunia Allah, disitulah berita keselamatan itu begitu signifikan meluas ke bangsa-bangsa lain. Ketika Tuhan Yesus ada di bumi ini, Yesus memberitakan Injil Kerajaan Sorga itu masih sangat terbatas kepada orang-orang Israel saja. Tapi sesudah Tuhan memanggil Paulus, disitulah berita keselamatan itu menjadi sangat meluas ke daerah-daerah bangsa-bangsa lain, karena memang Paulus secara khusus dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk membawa berita yang khusus, yang istimewa, berita tentang keselamatan berdasarkan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kalau kita lihat kemarin juga saya sudah sampaikan bahwa di jemaat di daerah Galatia, provinsi Galatia itu, ketika Paulus menulis surat itu kepada jemaat-jemaat. Jadi lebih dari satu jemaat lokal di sana, bukan hanya satu. Seperti ketika dia menulis jemaat di Efesus, jemaat di Kolose, kemudian jemaat di Filipi. Nah, itu disampaikan khusus kepada satu jemaat lokal. Tapi kalau jemaat yang di Galatia ini itu bentuknya kata jamak, berarti lebih dari satu, Jadi jemaat-jemaat di Galatia. Nah, kalau Rasul Paulus menulis, tentunya satu surat yang ditulis kepada jemaat-jemaat di Galatia ini, satu, Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana surat Paulus itu sampai kepada jemaat-jemaat yang lain? Kalau di Galatia itu lebih dari satu jemaat. Nah, disitulah kita memahami Bapak Ibu Saudara bahwa dulu firman Tuhan itu digandakan, dikopi, begitu katakan disalin, begitu istilahnya, disalin. Jadi meskipun Paulus menulis surat hanya satu kepada jemaat Galatia ini, tetapi itu bisa disalin oleh jemaat-jemaat lokal yang lain, gitu Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara, perkembangan dari pemberitaan firman Tuhan kepada jemaat-jemaat yang lainnya. Jadi misalnya surat Roma bisa dibaca oleh jemaat Galatia, jemaat Roma yang ada di Eropa, kemudian jemaat Galatia yang ada di Asia Kecil, Asia Minor. Nah, itu disalin. Kemudian surat Efesus bisa dibaca oleh jemaat Galatia, dan sebaliknya juga surat Paulus kepada jemaat Filipi yang ada di Eropa itu bisa juga dibaca oleh jemaat di Efesus atau di Galatia. Dengan cara bagaimana, Bapak Ibu? Dengan cara disalin, begitu disalin surat itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan demikian semua firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus bisa lengkap dimiliki oleh setiap jemaat-jemaat
dimanapun berada, ya. Nah, berbeda dengan sekarang ini Bapak Ibu Saudara. Sekarang ini di zaman teknologi tidak usah pemberitaan firman Tuhan, tidak usah disalin. Ya kan, langsung saja dibuka melalui YouTube begitu ya. Melalui channel YouTube ya, bisa dibuka channel YouTube kita Gerika Makedonia dimanapun ya, di seluruh Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia ini, siapapun bisa langsung belajar, langsung bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sangat luar biasa ya, dengan cepat, hanya dengan gadget, dengan HP yang ada di tangan masing-masing, dimanapun, di kota ya, di desa sampai di pelosok-pelosok, itu bisa langsung mereka mendengarkannya ya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita selalu mendokumentasikan pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, supaya dimanapun ya orang bisa terjangkau, karena ini adalah zaman teknologi informasi ya, sangat luar biasa. Jadi ada dokumentasinya, siapapun yang mau belajar silahkan dikunjungi, dibuka ya, didengarkan, tidak ada alasan tidak mengetahui kebenaran. Amin. Kita pun juga Bapak Ibu Saudara ya, kita yang mau belajar tidak ada alasan untuk mengatakan saya tidak tahu, karena sudah tersedia saat ini kita sudah mempunyai hampir lebih dari 600 video pelajaran firman Tuhan yang sudah kita sediakan di channel YouTube kita, di channel Gerika Makedonia. Jadi siapa saja boleh belajar dengan mudah, dan tidak ada yang mengatakan bahwa saya tidak bisa mendengar, tidak tahu, dan tidak mengerti, karena di sana kita sudah sediakan semuanya ya Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan terus ya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kita dokumentasikan terus supaya generasi-generasi yang akan datang Bapak Ibu Saudara ya, mereka bisa belajar dengan adanya dasar-dasar yang sudah kita letakkan, yang sudah kita buat di dalam pemberitaan kita di channel YouTube kita ya. Itu mereka bisa mengembangkan lagi dengan menggumuli ya, setiap firman Tuhan, agar bisa menjadi berkat yang lebih besar lagi untuk semua orang di generasi yang akan datang. Amin. Ya begitu Bapak Ibu Saudara ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu saya mengajak kita untuk melihat di dalam Kisah Para Rasul 16. Kisah Para Rasul 16 ya, bagaimana pertama kali Rasul Paulus ya datang dan memberitakan Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah ke daerah provinsi Galatia ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, saya akan membaca dari Kisah Para Rasul 16. Saya membaca dari ayatnya yang pertama. Ya, di situ judul perikopnya, Timotius turut serta dengan Paulus. Ya, mulai dari ayat 1, Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Nah, ini sudah kita mengetahui bahwa kepada Timotius inilah Paulus menulis surat 1 Timotius dan 2 Timotius ya. Dan dia adalah blasteran ya, keturunan dari ibunya adalah seorang Yahudi dan ayahnya adalah seorang Yunani ya. Dan dia adalah orang yang sudah diselamatkan. Ayat 2, Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia
karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Ya, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Bukan berarti bahwa Paulus menerima perintah dari Tuhan untuk menyunatkan orang-orang. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Paulus ya pada saat di awal pelayanannya, kemana-mana pun dia pergi, dia selalu memperhatikan saudara-saudaranya secara jasmani agar mereka juga mendengarkan firman Tuhan, yaitu orang-orang Yahudi, sehingga Paulus tidak mau ada orang yang menyertai dia dari bangsa lain, karena Timotius adalah ayahnya seorang Yunani, dan itu dianggap bisa menjadi batu sandungan kalau menyertai Paulus dalam pelayanannya tanpa dalam keadaan bersunat secara lahiriah, ya. Nah, karena kita tahu bahwa orang Yahudi sangat ketat dalam memelihara tradisi hukum sunat, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ketika Rasul Paulus ingin memberitakan Injil keselamatan kepada bangsa-bangsa lain, ya, dia ingin agar supaya tidak menjadi batu sandungan, maka di situ orang-orang Yahudi yang dimana Paulus kalau pergi ke kota-kota di mana dia melayani, dia selalu pergi ke sinagog, ya, ke rumah ibadah orang Yahudi, ya, karena Paulus menginginkan juga ya orang-orang Yahudi di bangsa-bangsa lain itu yang tinggal tersebar di berbagai negara, mereka juga bisa mendengarkan firman kasih karunia Injil keselamatan yang dibawa oleh Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kita lihat dikatakan di situ di ayatnya yang keempat, ya. Ayatnya yang keempat itu, dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya, ya, jemaat menurutinya. Jemaat semakin terbentuk di mana-mana. Amin. Orang-orang percaya, ya, kumpulan eklesia, ya, orang-orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terang Kristus, ya, semakin banyak terbentuk di mana-mana, ya, Bapak Ibu Saudara, dan itu adalah merupakan kehendak Tuhan agar ya makin banyak kelompok orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang yang telah diselamatkan. Itu merupakan kehendak Tuhan agar ya membawa terang keselamatan dalam Kristus, sehingga harus ada jemaat Tuhan yang didirikan, ya, harus ada eklesia, harus ada gereja, harus ada jemaat yang menjadi kumpulan orang-orang yang akan menyampaikan berita tentang kabar sukacita, kabar baik dari Tuhan, untuk menerangi, ya, di mana saja ada jemaat kudusnya Tuhan, maka disitulah pemberitaan akan berkat keselamatan dari Tuhan bisa disampaikan kepada orang di sekelilingnya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kita lihat di ayatnya yang kelima, demikianlah jemaat-jemaat, ya, selalu bentuk jamak di sini, menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Berkat ketekunan, berkat dari kerinduan yang besar dan juga pengorbanan yang besar dari Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan, maka dikatakan semakin bertambah, semakin besar jumlahnya, sehingga Bapak Ibu Saudara, di sini kerinduan
apa yang disampaikan di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 yang menjadi rencana Allah yang terbesar melalui Rasul Paulus adalah agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kita lihat memang bahwa sejak dari Kisah Para Rasul 13, 14, 15, 16 sampai Kisah Para Rasul 28, kita lihat ada penonjolan atau kita lihat ada keutamaan daripada Rasul Paulus ketika dia sudah dipilih menjadi rasul bangsa lain, bukan lagi Petrus atau Yohanes atau Yakobus yang dicatat sebagai rasul yang terus membawa berita firman Tuhan, berita keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Tapi Pauluslah yang terus dipakai oleh Tuhan untuk membawa berita keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara. Penting sekali kita pahami dengan baik karena ada banyak tulisan atau bisa kita lihat di internet. Kalau kita Google, Bapak Ibu Saudara, banyak ada juga yang mengatakan bahwa Petrus disalib terbalik di Roma, kemudian Rasul Thomas itu mati ditombak di India. Nah itu, tapi tidak ada Alkitab tidak ada mengatakan begitu Bapak Ibu Saudara, ya. Ini sangat penting supaya apa? Supaya kita melekat iman kita dan kebenaran itu benar-benar kita memahami dari sumbernya, dari Alkitab. Ya, bukan kita bergantung terutama kepada tulisan-tulisan manusia, ya Bapak Ibu Saudara, karena kita lihat dan kita akan terus nanti pahami dengan baik bahwa Pauluslah yang membawa berita keselamatan kepada bangsa-bangsa lain, bukan Petrus, bukan Yohanes, dan juga bukan Yakobus, dan juga bukan rasul-rasul yang lain. Karena kita sudah lihat ya di dalam Kisah Para Rasul 8, ya. Saya akan membacakan untuk kita. Dikatakan di Kisah Para Rasul 8 ayatnya yang pertama, saya akan membaca ya. Ayat yang pertama Kisah Para Rasul 8 dikatakan Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Nah, ini ketika Paulus belum diselamatkan. Jadi dia adalah seorang pemimpin pemberontak ya yang juga memimpin pembunuhan kepada Stefanus, ya, nabi yang diurapi oleh Tuhan. Nah, kita lihat di ayatnya yang ke-8, ayat 1 maksud saya, Kisah Para Rasul 8 ayat 1, 1a, 1b. Di situ dikatakan, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di mana? Jemaat di Yerusalem, di Israel. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Judea dan Samaria. Jadi ketika penganiayaan terhadap Stefanus itu dikatakan bahwa orang-orang percaya di Yerusalem itu berpencar melarikan diri ke berbagai daerah, ke bangsa-bangsa lain, kecuali rasul-rasul tetap tinggal di Yerusalem. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini penting kita pahami sekali lagi keunikan daripada kerasulan Paulus sebagai rasul kita bangsa lain yang membawa berita sukacita, berita keselamatan bagi kita bangsa-bangsa lain. Dialah yang dipilih oleh Tuhan, sehingga kita sangat penting memahami apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang berita ya sukacita, berita damai sejahtera, kasih karunia yang dipercayakan Tuhan kepadanya, yang menjadi ya sumber keselamatan kita saat ini sebagai orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, perkembangan daripada berita
keselamatan, berita kasih karunia Allah itu menjadi sangat signifikan di tengah-tengah bangsa lain ketika Rasul Paulus dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pembawa berita yang meluas kepada bangsa-bangsa lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita akan lihat lagi di ayatnya yang ke-6 tadi ya. Ayat 6 dikatakan di situ, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Oke, kita lihat lagi lanjut lagi di Kisah Para Rasul 18. Kisah Para Rasul 18, saya akan membaca lagi dari ayatnya yang ke-18 ya. Kisah Para Rasul 18, maaf, ayatnya yang ke-18. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia meminta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernasar Priskila dan Aquila menyertainya. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priskila dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Itu yang saya katakan tadi Bapak Ibu Saudara, bahwa oleh karena orang Yahudi atau bangsa Israel sudah menolak Yesus Kristus, menyalibkan Mesias, dan itu yang mengakibatkan kejatuhan mereka ya, yang tadinya mereka diberikan kesempatan menjadi saluran berkat. Mereka dijadikan sebagai bangsa pilihan Allah untuk membawa berita kabar keselamatan kepada bangsa-bangsa lain, tapi itu tertunda karena ya orang Israel tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Akhirnya Tuhan memilih seorang Rasul Paulus untuk membawa keselamatan ya kepada bangsa-bangsa lain. Tapi ya Bapak Ibu Saudara, Paulus tidak mau meninggalkan saudara-saudaranya itu. Mereka harus juga diperdengarkan berita keselamatan, sehingga Paulus juga di mana-mana, di berbagai kota dia melayani, pasti dia menemui orang-orang Yahudi agar mereka juga mendengarkan berita keselamatan, yaitu tentang kabar baik Yesus Kristus yang mereka salibkan itu adalah Juru Selamat yang telah menebus dan mengampuni segala dosa mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayat 20 dikatakan, mereka meminta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya. Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai ke Kaisarea, dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antioquia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Jadi di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus itu sangat luar biasa. Dia ya dari satu jemaat ke jemaat yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain, benar-benar dia melakukan tanggung jawabnya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, sebagai rasul Tuhan. Dia tidak pernah lalai untuk mengajar jemaat dan memberitakan seluruh kehendak Allah kepada mereka semua. Ya, itu yang kita lihat di sini. Jadi Bapak Ibu Saudara, sangat bersyukur, sangat luar biasa, di mana Paulus begitu ya dengan penuh kerelaan dia terus meneguhkan hati dari semua jemaat. Karena apa? Karena kita tahu bahwa tantangan ya dan pergumulan dan juga
penolakan daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah atas berita kasih karunia itu, ya, apabila ada orang yang diselamatkan, apabila berdiri jemaat-jemaat Tuhan, itu pasti oleh karena ya kuasa kegelapan tidak menyukainya, maka akan ada tantangan dan akan ada ya bahkan mungkin penderitaan yang dialami oleh jemaat-jemaat Tuhan, ya. Dan Paulus di sana datang sebagai hamba Tuhan yang terus meyakinkan mereka bahwa mereka harus maju di dalam iman. Amin. Bapak Ibu Saudara, sama seperti kita juga di zaman sekarang ini, ya, kita harus terus maju di dalam iman kita, yaitu di mana meskipun kita menghadapi berbagai persoalan masalah dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara, tapi sudah kita lihat bahwa kita harus menjadi bagian dari orang-orang yang memberikan diri kita sebagai saksi bagi semua orang. Amin. Kita harus menjadi bagian dari rencana Tuhan, yaitu kita mengambil bagian di dalam menyaksikan, ya, mendukung pemberitaan akan kabar baik tentang Yesus Kristus Tuhan kita, di mana melalui pengorbanannya, melalui salib Kristus, ya, semua dosa kita telah ditebus dan diampuni, dan setiap orang yang percaya memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk itulah Rasul Paulus memberikan dirinya untuk ya menyampaikan maksud Allah, menyampaikan maksud Tuhan kepada semua orang, dan karena dialah yang dipilih oleh Tuhan sebagai bejana untuk menyampaikan berita tentang kabar baik yang dari Tuhan Yesus. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, sekarang kitalah yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi ya pesaksi-pesaksinya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran, ya, di mana Kristus telah menebus ya semua dosa, dan setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Inilah berita yang paling utama, itulah berita yang paling menonjol, itulah berita yang paling diprioritaskan untuk diketahui oleh semua orang, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu kita kembali lagi tadi melihat bahwa semakin meluas, semakin tersebar, ya, Tuhan semakin memakai Rasul Paulus dan juga semakin meneguhkan kebenaran firman Injil keselamatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa pemberitaan tentang keselamatan itu tersebar ke berbagai penjuru di seluruh pelosok di bumi ini, dimanapun berita tentang ya kabar baik tentang pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib tidak sia-sia, dan banyak orang yang menghargainya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, kita pun ya di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, oleh karena kita sangat menghargai pengorbanan dari Yesus Kristus anak Allah yang telah mengorbankan dirinya menggantikan kita yang seharusnya kita akan binasa karena pelanggaran dan dosa-dosa kita, tetapi Yesus Kristus Tuhan kita dengan segala kasih yang sempurna, Dia mau menggantikan kita menerima hukuman di atas kayu salib, sehingga sekarang kita dibebaskan, dimerdekakan, dan kita bisa menikmati persekutuan kita dengan Tuhan, dan kita sekarang menjadi anggota tubuh Kristus, gereja tubuh Kristus yang telah ditebus dengan darah yang mahal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berita ini tidak boleh berhenti. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, berita keselamatan karena kasih karunia Allah, ya, bukan karena usaha manusia. Setiap orang diselamatkan oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Ini tidak boleh berhenti. Harus kita sampaikan kepada semua orang, betapapun
Ya, betapapun di dunia ini ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan hidup, ada banyak tantangan, ya, bahkan mungkin penderitaan yang harus dialami oleh setiap orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, karena kebenaran, ya, karena kita membela dan juga karena kita berkorban untuk mengambil bagian di dalam mendukung pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Kita tahu, ya, Tuhan Yesus mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan serta dengan ucapan syukur. Disertai dengan ucapan syukur. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, sehingga ya pada pagi hari ini kita sudah melihat bahwa hidup kita adalah bagian dari rencana Allah yang abadi. Ya, hidup kita tidak akan pernah sia-sia lagi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hidup kita akan berbuah, ya, bagi kemuliaan Tuhan, karena hidup kita adalah hidup yang sudah ditebus dengan pengorbanan yang mahal. Ya, bahwa hidup kita adalah hidup bersama dengan Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati, dan hidup kita akan selalu berbuah dan memuliakan Tuhan. Apapun tantangan persoalan yang kita hadapi, kita tahu kita hidup di dalam kasih yang sempurna. Bukan kasih yang bercacat, bukan kasih yang ragu-ragu, tapi kasih Kristus yang sudah pasti bahwa Dia sangat mengasihi kita semua dengan kasih yang murni yang telah kita terima melalui iman kita kepada Injil kasih karunia Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, berita keselamatan ini tidak boleh berhenti, tapi harus disampaikan kepada semua orang, harus diteruskan kepada semua orang, karena ini adalah rencana Tuhan di dalam kehidupan kita bersama, sebagai bukti bahwa kita mengerti, mengenal, memahami dengan baik bahwa perjalanan kehidupan kita ini adalah kehidupan yang benar-benar, ya, sangat berharga di mata Tuhan. Hidup kita bukan untuk berakhir dengan sia-sia, amin. Tapi hidup kita adalah hidup yang ditebus untuk berbuah dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan memakai kita semua sebagai apapun kita harus tetap percaya bahwa kita sudah hidup di dalam kasih karunia Allah yang sempurna. Dan Tuhanlah yang memimpin hidup kita, bagaimana kita sampai kepada seluruh kehendak-Nya. Kita percaya Dia yang menyertai kehidupan kita. Tidak ada kuasa dari dunia ini yang bisa menghentikan rencana Tuhan akan tetap dilaksanakan dalam kehidupan kita, karena Yesus Kristus sudah menang atas kuasa maut dan kuasa dosa. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara semuanya yang selalu setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan dikuatkanlah kita semuanya. Tuhan melengkapi apa yang kita perlukan, dan kita harus selalu yakin, kita harus selalu percaya kasih karunia Allah cukup bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur, ya Tuhan kami, oleh karena Engkau menghadirkan seorang hamba Tuhan yang teladan, yaitu Rasul Paulus, di mana begitu peduli dengan nasib banyak orang, dan dia tahu bahwa yang paling terbesar, yang paling dibutuhkan oleh seluruh umat manusia adalah berita keselamatan. Oleh karena pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib, setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kami tahu Bapa di surga bahwa hidup di dunia ini adalah sementara, dan hidup ini adalah kesempatan. Oleh karena itu kami sangat menghargainya. Dengan demikian kami percaya bahwa hidup kami akan terus berbuah dipakai oleh Tuhan, dan sukacita dan damai sejahtera akan selalu menyertai apapun yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan memberkatinya sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Diberkatilah semuanya, saudara-saudara kami yang begitu tekun hadir dan memberikan diri mereka
untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau pasti memakai kami semuanya untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, bagi keluarga kami, bagi orang di sekeliling kami, dan dimuliakanlah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Salam kudus. Salam buat kita semuanya. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudaraku. Saya kembalikan kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi untuk melanjutkan kita ke acara selanjutnya. Ya, salam. Tuhan memberkati. Amin. Shalom, shalom.